Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan seperti janji Ali tadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Namun sebelumnya kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio dulu untuk bertanya. Dan ini akan ditujukan kepada guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Erik Yusuf. Ya, Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, udah ada yang mau nanya ya? Ya. Silahkan, namanya jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Titin dari Masjid Taklim Al-Ikhlas Tanjung Priok. Mau bertanya Ustadz? Begini Ustadz, saya punya teman. Teman saya tuh punya hutang dengan saya. Tetapi mohon maaf Ustadz, beliau itu pura-pura lupa. Dan saya harus bagaimana? Apakah saya harus bertanya langsung atau kan saya tagih-tagih? Karena dia selalu pura-pura lupa. Apakah itu termasuk bisa menutupi dosa? Dan bagaimana penjelasan Ustadz? Saya mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah langsung dijawab oleh guru kita ya, silakan. Masya Allah, Ibu. Begini, Rasulullah SAW ya bersabda begini, yugfaru ya dimaafkan, diampuni li syahidi kullu zanbin ila dain. Jadi bisa diampuni semua dosa-dosa orang yang mati syahid, kecuali apa? Kecuali hutang. Jadi betapa pentingnya yang namanya hutang. Nah, karena sangat pentingnya hutang Bu, baik yang memberikan hutang ataupun yang berhutang, ini harus saling menyelesaikan urusan-urusan hutang ini. Nah karenanya betul sekali Ibu mengingatkan, ya mengingatkan bahwa ayo bayar hutangnya kan gitu ya. Kadang-kadang tapi yang lebih galak yang ngutang sekarang bukan yang memberikan utang ya Biblal ya. Ya, kadang-kadang kan kalau zaman dulu yang galak yang nagih, ayo bayar utang, ayo bayar utang. Kalau sekarang enggak, yang ditagih yang lebih galak gitu ya. Nah, kewajiban kita itu yang menghutangkan atau piutang itu mengingatkan, ayo bayar utang karena kasihan. Tadi kan sudah jelas, orang yang mati syahid itu diampuni semua dosa-dosanya kecuali apa? Kecuali hutangnya harus diselesaikan. Nah karenanya kita mengingatkan karena kita kasihan sama mereka, sama dia yang berhutang. Ayo bayar utangnya, kasihan nanti kamu berat kan begitu. Bahkan ada yang waktu itu Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang meninggal masih meninggalkan hutang. Coba bayangkan. Nah ini kan penting sekali ya. Nah kemudian yang kedua adalah orangnya pura-pura lupa. Nah ini masalah, makanya hutang piutang itu harus tercatat ya. Jelas sekali dalam Al-Quran harus tercatat, harus ada saksinya ya. Jadi jelas nggak bisa tuh pura-pura lupa. Kalau lupa beneran diingatkan, oh iya saya berhutang, saya bayar. Tapi kalau pura-pura lupa udah diingetin gimana? Ya tetap aja pura-pura, oh enggak saya enggak ngutang kan. Itulah yang jadi masalah. Kemudian tadi pertanyaannya, bagaimana nih yang utang nih kalau pura-pura lupa? Apakah itu termasuk dosa-dosa yang tersembunyi? Ini jelas termasuk dosa. Kenapa? Karena dia itu tidak mau bayar hutang. Itu bakhil dia. Gak mau bayar utang. Ini jelas-jelas itu sudah bukan menjadi haknya. Tetapi dia jadi kewajiban dia untuk membayar hutang. Karena dia berhutang, dia itu wajib untuk melunasi atau membayarnya. Nah ini penting sekali ya. Jadi pemirsa semua, kalau ibu-ibu di sini nggak punya utang kelihatan ini. Nah, iya. Ini alhamdulillah nih, amin. Amin. Nah tapi untuk yang punya utang ingat sesegera mungkin ayo dibayar, ayo dicicil. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak selesai pun ini bisa menjadi tanggungan anak-anak kita nanti. Karena ini harus terselesaikan ya. Karenanya semua tuh pemirsa semuanya yang punya utang saya ingetin. Ayo insya Allah segera bayar hutang dan kita doain juga segera dimudahkan untuk melunasi hutang ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Begitulah kira-kira. Iya. Kalau nggak sanggup ngutang atau nggak sanggup bayar utang, jangan ngutang ya, Masya Allah. Karena bahaya ujung-ujungnya. Susah tapi nggak ngutang. Susah.
Nah, Masya Allah. Dan baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan kita yang kedua. Mohon kesediaannya guruku dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan. Ini dari Instagram kita ya. Ini dari @salafiduha nama beliau ya, Masya Ya. Allah. Saya ingin bertanya Ustadz, Iya. suami saya pergi pagi, pulang pagi setiap hari. Oh Masya Allah. Allahu Akbar. Pergi pagi, pulang pagi setiap hari. Hmm. Saya sadar kalau itu demi menafkahi keluarga kami. Tapi di sisi lain saya juga kehilangan sosok suami karena jarang bertemu. Iya. Saat bertemu kita hanya tidur aja. Pertanyaannya, sikap saya harus seperti apa ya menghadapi ini Ustadz? Oh sibuk banget nih, workaholic ya. Iya. Baik, silakan guru. Baik, Habib Ali yang tercinta, kemudian Bapak Kiai Erik Yusuf yang berbahagia, pemirsa, pergi pagi pulang pagi. Jangan pun pergi pagi pulang pagi, harus ada kesepakatan bersama antara suami dan istri. Kalaulah amat sangat penting dan jujur dan itu memang bekerja karena Allah dan karena keluarga cari nafkah. Jangan pun sehari, sebulan umpama, 1 minggu atau sebulan kalau dia sepakat it's okay no problem. Tetapi ikhlas karena Allah, sama-sama ridho. Kalau yang satu seenak udele dewe, semaunya saja kemudian yang istrinya juga tidak rela, itu timbul permasalahan. Hanya tempat transit saja rumah. Jangan jadikan rumah tangga itu seperti hotel, cuma transit saja. Yang kedua, jangan jadikan rumah tangga itu seperti hospital. Rumah sakit, ada dokter, ada pasien. Karena saya dia sembuh. Kata pasien, karena saya dokter bisa punya uang. Karena saya suami mengatakan, karena saya istri mengatakan. Jadi jangan jadikan rumah tangga seperti market. Maksudnya seperti pasar. Pokoknya 10.000. Pokoknya si pembeli 5.000. Suami pokoknya dan istri pokoknya nggak akan ketemu. Jangan jadikan seperti itu. Dan yang keempat, jangan kau jadikan seperti graveyard. Rumah tangga itu seperti kuburan sepi. Jadi suaminya diem, lakinya diem. Maaf, suaminya diem kok lakinya diem. Suaminya diem, istrinya diem, kiai anaknya diem. Semua jadi keluarga bisu. Tapi jadikan keluarga rumah tangga seperti mosque, seperti seperti masjid dan sekolahan. Ada imam, ada makmum. Masuk ke masjid pakai wudhu. Dan ada guru, ada murid yang dikatakan tucuri handayani eng madiumun kerso ingal sosong telodo. Orang tua tuh berikan contoh kepada anak yang baik. Anak maju berikan semangat, anak mundur kita dorong. Itu manfaat fungsi orang tua. Ciptakan ya kejujuran, keharmonisan. Yang sebagaimana saya diberikan judul adalah tentunya tadi judul kita keluarga ternyata adalah keluarga harmonis. Iya. Iya. Jadi manis ya. Tadi dinyatakan apa? Jadi ada tips-tips manis untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Iya. Jadi saudara yang berbahagia, semoga kita menjadi rumah tangga yang baiti janati. Amin. Rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan jempol. Ya, Amin. baik. Ya, baik. Terima kasih guruku. Ya, terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah bertanya. Dan sesaat lagi seperti biasa kita akan masuk ke dalam segmen khusus ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.